Terus saya hitung-hitung ya. Kalau segitu saya berani Pak. Terus berapa waktunya? Tak hitung biaya estimasi pembuatan lah 1 minggu. Kan pertama itu pesan kan 250 unit. Terus 1 minggu jadi. Terus tahu-tahu Pak Jenggo, Mas nomor rekeningnya berapa? Saya kasihkan gini, langsung ditransfer. Saat itu juga ya? Saat itu juga. Tapi jenengan yakin Mas waktu 1 minggu kok alat langsung ready gitu? Yakin. Assalamualaikum dulur-dulur, selamat datang di Amazona Channel. Zona amatiran, Apik ya ora apik banget. elek ya elek banget, Paling paling penak, maitu. Bersama saya Dono dan teman saya Saya Kasino dalam acara Teng Teng Cerit, tengok-tengok karo cerita. Wah, luar biasa. aku ini berang-berang itu. Ya wis akhir-akhir iki. Akhir-akhir iki kok ngoke tonggo-tonggo sing do dadi petani iki kok isine iki ngeluh, Mas. Ngeluh. Tandur ya ora apik. Heeh. Panen didol ning kene ya ora payu. Lho. Mbok apane no, Mas? Tenang Mas Kasino. Lah pripun, Mas? Aku ono solusine. Luar biasa. Aku duwe bintang tamu sing wis pokoknya luar biasa nggon bidang pertanian. Nggih. Ya wis pokoknya rasa kesuwen. Pengalaman. Heeh, langsung Dihadirke. hadirke. Monggo silakan masuk Mas. Ya. Monggo. Ya. Pripun kabar sehat? Alhamdulillah. Nah, iki Mas Kasino koncoku. Luar biasa. Niki nggih yang Ponoaren. Biang Ponomaren. Oh, Nah, Asli. Ponomaren. Nah, iki 2 minggu ono Ponomaren ono Jawa, Oh. 2 minggu ono Kalimantan. Oh, iya. Usahane nggon semua sektor pertanian. Nah, sampeyan arep takon apa wis lah iki gudange sing iso jawab. Luar biasa. Kamu sih iki. Nah, Mbok tolong diperkenalke kali narasumber. nah, aku wis kenal lah. Teman-teman Amazon Lovers belum kenal, monggo diperkenalkan Mas. Assalamualaikum. Kulo Indarjo ST Sarjana. Sarjana. Tapi ra kanggo. Alamatnya kulo Ponomaren RT 1 RW 5. Ponomaren iki. Tonggo dhewe teman Mas ya. Akhir-akhir niki kulo kathah stay di Kalimantan Tengah di Kabupaten Lamando, Kabupaten Baru. Nggih, buka golek rezeki neng Kalimantan sementara ini. Tapi ya belum tahu sampai kapan, soalnya kan prinsip kulo niku kan laki-laki niku makanan utamanya tantangan. Jadi nek wis mlaku biasanya bosen. Lho. Pengen nyoba hal-hal yang baru lagi sebelum masuk usia 45. Yang penting tetap bidang positif, usaha. Nah, Ya. Luar niki biasa. berarti lebih khusus teng gini pertanian, sektor pertani Mas nggih. Perkebunan sekarang. Perkebunan. Oh. Nah, Mari kita kulik-kulik Mas. monggo Mas Kasino, pertanyaan Mas Kasino. Pertanyaan yang pertama Mas. Iya. Kenapa kok memilih istilahnya apa? Pelaku mekanisme pertanian. Mekanisme Oh iya. Pertanian modern. Nah, pertanian modern. Di Kalimantan sih sana. Sing pertama kan saya mulai kan di sini di Ponomaren di Sukoharjo lah. Oh Sukardo Di sudah Sukoharjo. sudah menggeluti itu ya. 4-5 tahun yang lalu, karena saya melihat kan banyak alat-alat pertanian modern yang mangkrak. Oh di Sukarjo ya. Terus saya pelajari, saya jalankan, alhamdulillah jalan. Iya, Tapi ya namanya di Jawa, orang pertama lihat itu sampah. Oh. Habis itu lihat kok bisa menghasilkan uang. Nekuk idriji ngitung. Setelah itu pengen diajari. Ya udah tak ajari. Habis diajari pengen, namanya orang pengen naik kan harus mancal dase uang. Ya wes naik. Arti positif nih. Iya. Nah, akhirnya persaingan kan kalau di Jawa kan emang terlalu ketat. Iya terlalu Jadi banyak. cuannya juga makin tipis. Akhirnya tak pikir kok kalau gini terus capek. Karena kalau di Jawa kan harus inovasi terus, usaha. Iya benar. Kita bikin usaha bagus, orang lain lihat, Lihat, mempelajari, ikut. Nah, Kita harus berpikir inovasi lagi ya. umpamanya nasi 1 piring cukup buat makan 2 orang.
Iya. Tapi akhirnya wah itu enak. Enak. Yang makan akhirnya 20 orang, mati semua. Oh iya benar. Kalau di Jawa kan gitu. Iya. Nah sini sih tetep nah semene tapi sing anu wong oke. Oke, mati. Nah ini mungkin Mas Indarjo terus Terus mulai akhirnya berpikir berinovasi. nah, Terus akhirnya Makanya Bapak Talas masalah Bapak senang Talas. lahan ke baru. Pulau Seberang. Luar Nah, biasa berarti, sekali. saya tarik mundur dulu nih, Bang. Memaksimalkan alat-alat pertanian di Jawa dulu ya, Mas. Iya. Ya. Jadi, nah teman-teman, nah inilah sosok yang selalu berpikir inovatif. Nah, Inovatif. Jadi Jadi- jangan menyerah dengan keadaan. baru yang kurang maksimal, piye caranya gen supaya maksimal. Nah, Iya. tapi wis maksimal, nah, terus ngeroyok malah oke Mas Kasino. Nah, Iya. langsung yo orang patah semangat loh. langsung. Inovasi lagi Nah, pastinya. Kalimantan. Nah, monggo diceritakan enten Kalimantan niku nggih bidang napa niki? Nggih pertanyaan Lebih khususane nggih ya, napa? spesifik lagi. waktu pertama ke Kalimantan, Nggih. yang akhir-akhir ini ya, kalau dulu kan saya tukang dolan, jadi Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi sama Indonesia Timur udah full semua. Malah jelajah Pertama terakhir ini yang ke Kalimantan kan sebetulnya cuma mau bikin jasa pembersihan kebun. Oh, Jasa buka di lahan, kebun. buka lahan. Di kebun itu kan kebun sawit ya yang Oh, kita sawit, tanam iya. sekarang ya. Tentang Oh, iya, Itu iya. kan rumputnya tinggi-tinggi. Oh, Terus iya, iya. untuk biaya mekanisme sama chemisnya itu kan tinggi. Makanya saya tertarik kemarin mau ngambil itu. Mau ngambil soalnya ada teman saya juga di Australia. Sana cuma usahanya land clearing. Tukang resik-resik pekarangan kalau orang sini. Oh, Tapi jadi jasa jasa. pembersih. Kalau sini sama kayak Pak Eko Neaten itu loh. Oh, iya. Kasarannya ngono kuwi. Resik-resik kebun. Resik-resik kebun. Dikelola lebih profesional Tapi bisa ada dikelola masalah. ya ingin bikin alat udah terus saya terbang kan dari Semarang ke Pangkalan Bun, Iya. terus mau ke tempat teman saya itu kan jarak 4 jam ya. Di jalan itu teman saya ditelepon waktu itu pas pertama kan baru Kalimantan replanting pertama ya, jadi hama kumbangnya itu baru keluar, Oh, baru keluar. terus kalau untuk penanganan kumbang itu kan kalau pakai kimia biayanya tinggi. Iya. Terus teman saya telepon sama itu temannya yang orang kaya Kalimantan itu Pak Jinggu. Yo, Pak iya. Jinggo Pak Kalimantan. Jinggu, nama asli Jinggu. Oh, nama Kalimantan Jinggo. Nama terus Dikasih solusi. Ya. terus saya diceritani masalahnya gini-gini, terus saya kasih solusi. Apa nggak bikin perangkap aja? Terus Pak Jinggunya, udah Pak, saya pesan sini, tapi udah saya bayar lunas 3 bulan baru nyampe. Oh, Ya udah Pak, ini saya perjalanan langsung ke situ aja. Terus saya harusnya ke Lamando, malah saya bablaskan ke Sukamandang, ke tempatnya Pak ke Jinggo tadi. arah Sampit itu. Oh iya. Sampai situ terus diskusi kita, terus sambil diskusi kan biasalah, tangan nggak bisa berhenti gitu, sambil ngitung timing. Oh alatnya gini-gini, terus akhirnya Oh iya. Pandai melihat bisnis Mas Dono. berapa? Lah yang kemarin yang pengen pesen berapa harganya? Harganya 250. Saya hitung-hitung. Terus untuk bahan untuk feromonnya untuk menarik kumbang ke dalam perangkap saya itu kan, terus saya hitung-hitung. Kalau segitu saya berani Pak. Terus berapa waktunya? Saya hitung biaya estimasi pembuatan lah 1 minggu. Kan pertama itu pesanan kan 250 unit. Oh. Terus 1 minggu jadi. Terus tahu-tahu Pak Jinggo, Mas nomor rekeningnya berapa? Saya kasihkan gini, langsung ditransfer. Saat 200. itu juga ya? Saat itu juga. Tapi jenengan yakin Mas waktu 1 minggu kok alat langsung ready gitu. Yakin. Dan ternyata juga sesuai dengan ekspektasi. Terus 1 minggu sudah ready. dari Sukamandang kan langsung saya belanja ke Pangkalan Bun. Langsung balik ke Pangkalan Bun belanja. Terus alat udah ready, terus tak bawa ke Lamando. Lamando saya bikin 1, tapi waktu pembikin juga HP timer saya hidupkan buat ngitung. Tuk. Jadinya kayak gini kalau seminggu, langsung tak telepon, Pak kalau seminggu ini jadi, tapi ini nanti kalau pemasangan kendalanya nanti kemungkinan kayak gini-gini. Terus saya minta waktu 2 hari untuk saya benahi ini tambahan. Oh ya siap, saya bikin
langsung jadi. Terus akhirnya 9 hari kan, bukan 7 hari, 9 hari langsung tak kirim. Kaget satu KUD itu. Nah, terus akhirnya terus balik lagi ke jadi dari rencana awal mau bersih-bersih kebun itu akhirnya malah dapat bisnis ke perkebunan, masih satu lingkup perkebunan tuh. Kan bidangnya yang itu ya. Itu hama itu ya. Awalnya restorasi Mas Kasino, nah tekan kono melihat bisnis peluang ada peluang yang di depan mata langsung makan gitu ya. Iya. Bisa kita tangani, kenapa tidak? Jadi buat konso-konso Amazona lovers, nah sosok inspiratif ini, nah pandai-pandai melihat peluang. Nah pokoknya satset itu tadi. Terus setelah pesanan itu pertama selesai kan, terus sudah dikirim satu truk itu. Terus teman saya kan mainannya pupuk, distributor pupuk di Kalimantan. Pupuk non subsidi ya, jangan bilang subsidi. Soalnya kan subsidi. Soalnya kan di sini, di sana susah juga sama di sini ya. Sama. Terus itu kan jualannya satu bulan paling 200-300 ton tiap bulan. Pupuknya itu. Terus saya, Mas, ayo melakukan barengnya. Tapi akhirnya ya terus jalan bareng, terus ada inovasi kan kemarin kan pas event itu pandemi itu kan akhirnya banyak orang-orang event, orang-orang yang IT yang nganggur ya posisi tiarap lah. Posisi tiarap, jadi saya ambil satu-satu. Emang dulu rekrut ada satu itu kemarin yang jadi kerjanya cuma di rumah aja, tapi digaji 6 juta sebulan. Terus masalah itu emang profesional sih. Saya suruh bikin untuk sepele aja, story WA sama untuk postingan Facebook. Itu untuk mengiklankan yang pupuk sama alat. Pupuk alat saya iklankan di situ. Soalnya kalau marketing untuk promo, media promonya. Kan saya lihat kan kalau sekarang kan tiap orang kan susah kan untuk tidak melihat story. Pasti melihat kan. Jadi kebutuhan primer sekarang. Iya. Terus saya lihat itu peluang. Tanya sama teman gitu, Mas, promosimu piye? Yes. Penting didatangin ya raiso. Ya diga tenanan. Saya ambil orang Jarum yang bagian promonya. Yang Jarum sini. Jarum kan Jarum PT Jarum. Oh, PT Jarum. Saya ambil itu terus saya suruh bikin konten untuk bikin story. Story kan sekali upload kan kita 30 detik. Ya udah saya bikin materi 30 detik. Terus langsung di share di sama untuk kalau untuk WA kan untuk konsumen yang sudah di daerah situ yang sudah punya udah kena kontaknya. Kalau untuk yang baru tuh dari sana Facebook. Kan rata-rata Facebook, soalnya kalau saya main di yang ada sih kalau Kalimantan ini rata-rata Facebook sama yang satu TT itu, tapi saya nggak suka TT soalnya banyak yang nggak jelas itu. Makanya saya ngambilnya Facebook sama WA aja. Berarti ibaratnya yang untuk promosi alat sama pupuk itu dibikin profesional, dibikin serius gitu. Nah itu berarti sampean sekarang menjadi supplier juga Mas untuk logistik urusan pupuk itu. Pupuk untuk kelapa sawit. Berarti khusus kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit. Luar biasa sekali. Monggo Mas Kasino, pertanyaan selanjutnya, ini kendala apa saja yang dialami selama ini menjadi pelaku mekanisme pertanian ya? Kalau di Jawa sini ya, untuk dulu sebelum saya ke Kalimantan itu, pertama itu emang alatnya mahal. Di Jawa. Terus spare part mahal, untuk operasional juga tinggi. Terus ongkosnya, biayanya kecil. Jadi kalau dihitung-hitung nggak masuk, kalau hitungan bisnis pendapatannya kurang. Tapi alat-alatnya operasionalnya mahal. Kendalanya itu. Sama kalau di Jawa kan yang punya alat sudah terlalu banyak. Ada yang separuh sih yang dapat untung itu yang dari bantuan gitu. Tapi rata-rata nggak profesional. Jadi untuk perawatan kurang, akhirnya alat sekali rusak mahal, nggak bisa. Terus kalah sama yang profesional itu yang modal setoran itu, angsuran. Jadi umpamane kerjaannya sedikit,
ya udah berani banting harga untuk ibaratnya nguyak setoran. Nah, ya itu Mati lah akhirnya. Jadi emang persaingan juga berpengaruh di sini Mas Kasino. Kalau kendala yang di sana Mas? Kendala di Kalimantan itu yang pasti kan hidup itu kan banyak pilihan. Nggih. Kalau ingin kerjanya nggak terlalu banyak saingan, terus enak di mental, nggak stres itu ya di luar Jawa. Tapi di sana juga nggak gampang-gampang amat ya. Sekarang kalau saya marani konsumen itu, satu konsumen itu ada yang sampai 8 jam itu yang bosurnya orang Aeropas itu 8 jam. Itu marani untuk Transportasinya? transportasi nih. Estimasi waktu nih Estimasi, perjalanan. Ngirim Jadi- atau ngirimnya itu atau Kalau untuk pengiriman ada divisi khusus. Oh. Kan kita ngambil yang orang punya truk itu kemarin Pak Bambang itu. oh iya. Jadi vendor lain, saya bikin vendor itu. Memang rencana awal sih orangnya sedikit, terus jadi khusus nggak pakai kantor, nggak ada gudang. Untuk persaingan kan apa yang bisa dipangkas ya dipangkas kan. Jadi kalau bikin kantor terus bikin gudang, saya hitung itu keborosannya biaya sama pemborosannya tinggi emang. Jadi umpamanya pupuk seharga 100.000 satu sak gitu lah, kita bikin murah aja karena tidak ada sekarang 1 juta, hampir 1 jutaan yang NPK itu kalau ongkos itu kan dihitung bisa toh dari pabrik kita ngambil segini, Sudah dihitung matematika. terus dari pabrik ke kapal segini, kapal sampai ke Kumai itu segini, itu dari Kumai ke konsumen, ke gudang konsumen berapa itu ada, jadi ngitungnya gampang itu. Dari sini sama sini dibikin alur. Yang bisa dipangkas mana? Setip. Oh, diringkes kan. Diringkeskan. Nah, itu termasuk biaya pengiriman bisa dipangkas, untuk kantor juga nggak perlu. Nanti modal itu bisa dimaksimalkan untuk yang lain. Nah, ini Mas Kasino. Strategi, Nah, salah satu strategi. sosok yang sangat inspiratif sekali. Terus untuk kalau sekarang sih menurut saya sih cukup di medsos kan banyak gratisnya kita. Untuk Untuk mengiklankan. promo. Oh iya. Sekarang kita bikin banner di jalan raya apalagi di Jawa ya. Iya. Kita setahun itu kena pajak berapa itu? Iya. Kalau bikin gede ya lebih gede kan Iya. kosnya untuk itu. Ngapain kita nggak yang tiap orang pegang? Oh iya. Sekarang tiap orang pegang. Jadi memanfaatkan media sosial untuk berbisnis. Untuk berbisnis. Jadi tidak hanya sekedar hiburan saja. Berarti ini Mas Kasino, biaya-biaya daripada memasang iklan kuwi, duitnya pleh gue bayar uang sing wis profesional tapi kon nge-share kon Buat dodolan. konten. Nah, kuwi yo solusi kuwi. Nah, Strategi itu, Mas. konco-konco Marginal Lovers, nah perlu contoh strategi seperti Mas Indarjo ini, sosok petani modern yang sangat inspiratif. Mas Kasino, boleh pertanyaan lagi Mas Kasino? Ini dari kendala-kendala tadi itu, alasannya apa yang bisa membuat Anda bertahan sampai sekarang? Ya pokoknya gunakanlah otakmu terus. Berinovasi terus Oh, Berinovasi. tidak Kalau berarti, konsumen saya kan yang sekarang itu ya maaf ya, kalau bisa kalau di sana itu otak jangan sampai dipakai. Soalnya tanpa kita mikir, tanpa kita ngapain aja kita udah lebih dari cukup kalau untuk hidup. Sama pengen beli kebun, beli mobil yang kata orang Jawa itu Fortuner Pajero itu mobil mewah. Ya. Kalau di sana Biasa. ada kemarin itu saya sebelum pas puasa kemarin ya, Ya. itu ada yang ketangkep untuk maling sawit itu pakai Fortuner. Fortuner Maling. Gue maling sawit. gue maling sawit. Luar biasa sekali Mas. Aku langsung bayangin. Nah, sekarang kalau Malingnya nganggo kalau dasi. apa di Kalimantan ini kadang ya lucu-lucu ya. Tuh emang di tiap Kalimantan atau di luar Jawa itu susah atau gampang cari uang, enggak. Itu kan ada daerah-daerah tertentu. Kan ya namanya hidup pilihan. Kalau kita pengen cari yang lebih banyak, pasti ada kesulitan lebih. Berarti di Kalimantan itu tidak semua kota itu sing ibaratnya
duitnya muprul ngoten Mas. Iya. Oh, Iya. anu Mas. Soalnya perekonomian di Kalimantan itu kayaknya juga belum merata kayak di Jawa. Oh iya. Jauh. Jadi masih banyak peluang di sana. Nanti mungkin kota A iki wis anu lah, yang kota B sing ibaratnya duitnya cek. Peluangnya masih peluangnya. di bidangnya Masnya ini Kayak- masih terbuka. Iya, kayak Macam kemarin peluang. itu yang waktu saya pertama masuk Kalimantan itu yang bikin perangkap kumbang tangguh itu yang kan, pertama tadi. itu kalau untuk salah satu komponen produksinya itu kan pakai torong itu yang diameter 30 cm itu. Oh iya. Jadi nanti nabrak itu tuh masuk ke perangkapan lewatnya, daripada saya bikin, kalau saya bikin dari logam kan waktunya hampir 5-6 kali lipat sama biaya produksinya lebih tinggi, makanya saya pakai torong itu. Torong itu saya kalau beli di sini di Telukan tuh, di pabriknya itu 10.000 rupiah Satu torong itu. satu torong. Kalau di Pangkalan Bun di kotanya itu 10.200 Kalimantan padahal. Oh, meh podo hitungannya. Meh podo selisih 200 rupiah. Yang anggap aja podo. Iya. Tapi kalau ke Lamando jarak 4,5 jam perjalanan itu 17.000. Loh. Lah kok jomplang banget Mas Kasino. Nang tuku bensin iki mau petang jam iki mau Mas. Master ini, master Emang, pinter macam peluang. Kalau Lamando itu kan yang saya tempati kan ibu kota pemekaran baru, jadi masih sepi lah. Masih sepi, tapi sekarang udah lumayan ramai. Ramai. Terus yang jadi kalau kita mau masuk ke mana itu kan kita harus pertama kan lihat peta lah. Peta disediakan gratis juga di sini lah. Oh iya. Kita Google Map itu udah mau masuk ke mana, kita lihat dulu akses jalan, terus kepadatan, sama di situ umpamanya kita kalau kemarin saya masuk ke Lamando kan saya lihat di situ banyak sawit, memang semua sawit di situ. Iya, lahan. Dari ratusan ribu hektar, jutaan lah kalau jutaan hektar, banyak pabrik-pabrik. Jadi kan di situ banyak uang. Tapi Peluangnya. dengan rumah-rumah yang kita lihat sedikit itu, berarti kan orangnya sedikit. Oh iya, paham. Terus jarak dari kota Pangkalan Bun kan jauh. Ya pasti selisih harganya tinggi. Oh iya. Oh, berarti pinter mau peluang tenan Mas Kasino. Wah, ketok kebun ombo tapi kok masih sithik, wah iki berpeluang, iki prospek duit iki. Cakuri ya, Mas. Langsung. Perlu dicontoh iki. Biasa sekali. Lucu-lucu di sana itu. Kemarin kan saya kalau tiap hari kan, enggak tiap hari sih. Kalau pas keliling terus pas main kemana-mana itu kan sering temu orang Jawa itu. Ada yang kemarin yang jualan cilok, dodol cilok, tok ya sugeran iya. Itu udah punya kebun 25 hektar di sana. Total cilok ning Kalimantan. Duwe kebun berapa? 25 hektar. 25 hektar. Kaya ora relate nih Mas, kok ora matching lho. Dol cilok kok kebune Oke. kira-kira. Kan yang ngerti dodol cilok, nang pinggir dalan. Pinggir Kompet dalan. motor kayak popo kuwi, kayak payung. Pak RT ya. Terus nggawa marimas ngono kae, nggawa es teh. Terus nggawa cilok ngono kae jagungan ngono kan. Kene ya sekulino dolan ya jagungan iki. Ciloke cilik-cilik nek didol 2.000. Terus es teh iki sak gelas, sak plastik nek 10.000. Lho. Terus sak iki monggo pira? 800 cilok sak juta 600 cilok. Ilmu es teh. Jadi sampai Luar aja biasa. nek ono Luar Kalimantan biasa. aja ibaratnya memandang sebelah mata lah bakul cilok sampai Lah kebone. kula kalah tuh Mas Kasino. Kuwi ya memang sebagian ana sing nongkrong nang pinggir dalan. Iya. Jalan aja coba yang kayak kalau jalan kene rame terus omahe akeh ngono yo ora, jalan nang alas, Omahe arang-arang. omahe arang-arang. Lah nek kono kuwi dadi petunjuk sinyal. Dadi nek ana bakul cilok, berarti kono ki ana sinyal. Wong mesti Patokan. lho patokan wong kan biasanya perjalanan adoh ngono. Kayak aku wis kulino perjalanan pemar-marani jenengane. Nggih. Nang omahmu 8 jam ngono kan perlu leren ya 4 jam. Pas rata-rata ya pinter Bu. Pas titik capeke ketoke. Ketoke sing ana kono ya sedo. Wis apa? Pasine dong ngitung-ngitung ngono ke kalibrasi ning awake dhewe ra sadar. Pas titik capeke ning kono kok ana sinyal. Lah itu mesti diselehi bakul cilok. Dadi bakul cilok yo. Anu. Pinter mau peluang jebule Mas Kasino. Berarti ini harusnya perusahaan seluler Indonesia ini memberdayakan
bakul cilok ning Kalimantan. Simbole sinyale bakul cilok lah. Tuwet-tuwete. Dadi kudune bakul cilok kudu diendos karo anu operator provider asline kudune kan. Oke, kanca-kanca Manjana Lovers, nah makin penasaran. Nah, monggo Mas Kasino, kita kulik lagi pertanyaan berikutnya Mas Kasino. Niki suka dukane Mas, suka dukane selama menggeluti di bidang mekanisme pertanian. Suka dukane. Nah, sukane Sukane kan ya sarjana teknik terus ketemu alat kan udah karo awake dhewe nyawang cewek wayu pengen nguyak numpai ngono. Numpai alat Passion-e nang kono passion-e. Aku iki. Passionku nang kono nang alat, jiwane nang kono. Dene ya ngerti alat ngono. Nonton terus saiki kan ya kaya tutorial YouTube pengen gawe apa-apa yang YouTube sis kabeh kasarane dunia nang kene lah. Pengen apa, pengen maksiat, pengen apa kan sono kene kan. Mengendalikan. Dene alat ngene. Oh, wong Indonesia ra iso nglakokke iki, ra iso maksimalke alat iki kan iso nonton sing kira-kira konture karo keadaannya pada Indonesia apa luwih parah sithik kan. Akeh momene kene kan Vietnam, Thailand, kono kan luwih maju lah. Luwih maju kan iso sinau kono terus bisa diterapkan di sini. Terapin nang kene digawe inovasi kayak ngene gawe alat tiru-tiru lah wis jiplak wis. Diarani jiplak rawus. Ya, anu disesuaikan dengan tapi budget kan Indonesia. Budget Indonesia terus gawe alat ngene terus ngene iso terus kurang ngene kari benahi kan potong las grindos. Akhirnya kan sekali sanggo kerja ngono kan seneng banget. Kepuasan teknik ya ibaratnya berinovasi di bidang pertanian dan mau ngerti alat kok ya ngerti wah pokoknya sing luar biasa. Itu kan gun sukane ya Mas ya. Itu kan dukane orang Indonesia itu lho kok ora ngajeni. Ora ngajeni blas, dadi kancane inovasi mikir terus modal gawe alat ngene-ngene iki padahal umpamane awake dhewe gawe alat ngene lah. Kan ora mungkin membutuhi bahan semene tok. Nggih. Kan akeh rusak, bubar, ganti meneh tuku meneh ganti meneh. Enggak cuma sekali. Aku wis dadi wong Indonesia kuwi tak jagongan karo nggo meteran, diukur, digambar, wah entake mung semene tapi ora gelem mikir wingi mikire karo sing wira-wiri rono-rono golek alat golek iki gawe ngero ngene-ngene. Wis ra kanggo. Berarti penemune langsung ditemu. Penemune dingenekke langsung ditemu. Masalahe Indonesia akhirnya wong terus kok males mikir ya salah satunya itu. Tidak ada penghargaan sama sekali. Itu sudah budaya budaya budaya. Iya, budaya. Generasi muda ya mungkin kudune ya mulai inovasi merubah lah kayak ngadine cara pola pikir ya. Pola pikir penghargaan itu penting. Masalahnya nang luar kan menggawe apa sithik ketemu kasarane gawe bal tok ngono. Oh wis tadi. Ya wis ora perlu kerja sampai mati, sampai anak-anak ora perlu kerja. Penghargaannya wis menghasilkan, tapi nang Indonesia ya ditemu mau. Berarti kalau orang luar tuh lebih mengapresiasi sebuah karya. Pasti. Penemunya terutama. Ya jadi sekali nemu langsung ibaratnya dipatenkan. Nah, mungkin ono royalti. Iya, harusnya juga begitu di Indonesia. Paling enggak Indonesia itu ya jane pemorang kayak royalti matur nuwun apa. Ya wis. Nek asline ya piye? Ya wis ngono ape. Ya, pokoknya mau enggak mau kita telan saja, kita terima saja. Akhirnya kayak pola ya konsekuen ning Indonesia wis ra iso. Pancen wit awal dididik ngono. Jadi sekali ditiru wong, usahane ditiru wong, ya wis mikir usaha liyane meneh. Berinovasi lagi. Inovasi lagi. Kita dituntut untuk terus berpikir. Ya. Oke Mas Kasino, pertanyaan mulai. Ini selama menekuni napa jenenge mekanisme itu pertanian itu pengalaman yang berkesan. Pengalaman sing tidak bisa dilupakan. Pengalaman lucu nopo menyedihkan. Pertanyaan sing kira-kira sampai iki terus kan. Ya itu ya
kalau pengalaman sing nek mung gawean rampung ya mung puas itu biasa ya. Iya. Kadang nemu dikerjani menungso ngono ki ya biasa. Maksudnya Orang. dikerjani wong jek biasa. Biasa. Napa meleh niki sing kok sing anu banget ngoten lho. Kadang dikerjani sing ra ketok ngono biasa. Lho. Oh iya, namanya juga di Masalahnya kan di Kalimantan. alam. Wis nek Masih- Jawa ning Kalimantan padha wae. Pedalaman kan mungkin yo unu-unu kuwi cukup wae. Tapi apa ya? Yang berkesan ini kabeh uripku berkesan, tak anggap berkesan kabeh. Masalah kan Banyak momen. Karena tidak akan terulang kedua kali ya Mas ya. Banyak ulang meneh mesti versinya beda. Beda. Soalnya sing di awal tadi Mas Kasino Hmm. senengane dolan karo berpengalaman. Oke. Monggo Pak Emily Mas Kasino. Anu apa? Bisa dibocorkan ini pencapaiannya anu sampai hari ini sudah apa saja? Ini bisa dijawab bisa tidak nih. Nah, soalnya kan nek pencapaian sih saya anggap udah lumayan. Sekarang kemarin sebelum sawit anjlok itu nggih. untuk jualan pupuknya sebulan ya 1.500 ton per bulan. Tapi kalau masalah uang, masalah motor apa, nah iso iki ning Jawa iki macak oke re. Ojo diketok oke. Iya. Itu pengalaman yang saya ambil dari orang Kalimantan. Di sana kan rata-rata jarang orang yang glamor kayak di Jawa. Gitu. Emang mikirnya ke depan, jadi walaupun ada uang untuk investasi. Ya kaya Kenapa? cilok kae lho. Nah, jadi kita itu dodol cilok tapi sawahe ulah wis ra hitung. Nah. Gitu. Monggo mulai. Ini kenapa kata-kata motivasi yang bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk agar napa Terinspirasi. ya tergugah seulet jenengan. Kagem pun sama-sama Zero Lovers. Nah, monggo kata-katanya kagem rencang-rencang pemirsa. Ya, jangan menyerah. Nah, kegiat. Jangan menyerah. Jangan menyerah, asah terus otakmu, Ya. pertajam matamu untuk melihat peluang, sama hati-hati. Itu aja. Luar biasa. Luar biasa sekali. Teman-teman sana? Marem kula Mas. Wah, pun puas to iki. Nah, pinter maca peluang, satset. Nah, kuwi perlu dicontoh. Luar biasa Mas. Kayaknya kita cukupkan dulu Ya. wawancara dengan sosok luar biasa kita kali ini. Nek di kulik-kulik udah nek entek. Oh, Pengalaman ini loh Mas ya. Luar biasa sekali. Iya. Perlu dicontoh di sini ya. Mm-mm. Jadi Wis. anak-anak muda itu perlu mencontoh lihat peluang itu. Mm. Contoh, nah langsung ibaratnya langsung diedukasikan. Iya. Diedukasikan, diaplikasikan. Oh, Sorry, iya, sorry, ya. aplikasikan. Pokoknya jalankan, jangan cuma di otak, Mm-mm. Langsung diwujudkan. wujudkan. Pengennya apa ya sedang dia timbang yang otak. Lalu Ini harapan dan cita-cita nih jenengan itu ke depannya bagaimana di bidang jenengan? Bidang pertanian, harapan panjenengan. harapan saya usia 50 harus sudah pensiun. Pensiun dari dunia Pekerjaan, harus kerjaan yang menghasilkan. Oh, Kayak berarti tahun 2013 itu ya waktu saya ke Raja Ampat, Papua. Papua. Itu kan satu kapal itu kebanyakan turis-turis ya 50 tahun up ke atas, bukan turis miskin ya. Jagungan-jagungan ini memang ngepushnya sebelum usia 50. Jadi setelah usia 50 harus sudah nyantai, pengen dolan kemana dolan, pengen ngomong ya ngomong. Wis duwe mesin Ojo nganti kerja. oh, berarti kita selagi muda itu harus berbanyak-banyak investasi. Nah, investasi. Oh, Ya, luar karo biasa. usahaku Mas Kasino. Iya. Berarti satset, nah wis umur 50 wis wayah ibaratnya wis, Menikmati nah, urip. menikmati hasil lah. Kuwi duit iki wis moro dhewe. Luar biasa sekali. Saya harus marah Mas Dono. Marem bagi. Marem. Nah. Oke. Oke. Monggo. Oke, kita cukupkan sekian nggih. Mas Indarjo, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Nah, oke kanca-kanca. Pengalaman luar biasa Nah, Mas. wis puas to iki? Nggih. Wis marem to? Mungkin nek kurang marem bisa dihubungi Mas aja. Nah, Coba kalau saya sing- japri bae. Oke. Oke, kita cukupkan sekian nggih. Ya. Nah,
Sampai jumpa di acara Dangdang berikutnya bersama bintang tamu yang tidak kalah luar biasa juga. Ya. Nah, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap di Amazona Channel. Zona Amatiran. Apik ya apik banget. Elek ya elek banget. Paling penak Maido. Nah, masih bersama saya Dono dan teman saya. Saya Kasino pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Assalamualaikum.